Shalom Jemaat GPPS Palu, selamat datang dalam ibadah online GPPS Palu. Sebelumnya, perlu saya sampaikan panduan ibadah secara online. Yang pertama, karena ini ibadah dan bukan tontonan, siapkan diri kita dan jangan bercakap-cakap selama ibadah berlangsung. Yang kedua, ikutilah setiap acara ibadah. Turut menyanyi ketika puji-pujian, berdoa saat diajak berdoa, dan membaca Alkitab ketika pengkhotbah menunjuk ayat untuk dibaca. Yang ketiga, berpakaianlah yang sopan dan duduklah yang sopan. Selamat menikmati lawatan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Pagi hari ini mari bersama-sama kita berikan sorak-sorai dan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Haleluya. Dialah sungguh baik dan teramat baik dalam hidup kita. Dan mari Bapak Ibu sekalian kita siapkan segenap keberadaan hidup kita untuk kita boleh masuk dalam ruang Maha Kudus Allah saat pagi hari ini. Dan mari kita bawa segala korban syukur kita yang terbaik bagi Tuhan. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, bahwa segala kasih anugerah-Mu, bahwa segala kebaikan-Mu, bahwa segala yang Tuhan telah kerjakan dalam hidup kami. Sungguh Engkau membuktikan Allah yang peduli bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus.
masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Ku masuk ruang Maha Kudus, masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Mari jemaat Tuhan, saya sebut kita sekalian bangkit berdiri. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati yang tulus, Masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. menyembah yang Maha Kuasa. Sekali lagi katakan, ku masuk ruang Maha Kudus. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu, Namamu kudus, Engkau kudus Tuhan. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu, Namamu kudus, Engkau kudus Tuhan. Mari bersama-sama katakan, ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu, Namamu kudus, Engkau kudus Tuhan. Sebab namamu kudus, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Sebab namamu, sebab
Engkau sangat baik bagi kami. Terpuji-pujilah namamu, Allah yang agung, Allah yang hidup. Ya Allah baik, ya Allah baik, ya Allah baik, Dia baik bagiku. Ya Allah baik, ya Allah baik, ya Allah baik, Dia baik bagiku. Ya Allah baik, ya Allah baik, Engkau baik, Engkau sungguh baik, bagiku. Ya Allah baik, ya Allah baik, ya Allah baik, Dia baik bagiku. Ya Allah baik, ya Allah baik, Ya Allah baik, Engkau sungguh baik, Allah baik, Dia baik bagiku. Dia baik, baik bagi Dia baik bagiku. Haleluya, haleluya. Inilah pengakuan iman kami di hadapan-Mu Tuhan. Benar Engkau adalah Allah kami yang baik. Engkau sungguh baik. Engkau teramat baik bagi kami. Kami sungguh bersyukur menjadi milik-Mu ya Tuhan. Dan pagi hari ini Bapa, kami rindu untuk membawa korban syukur kami yang terbaik bagi Engkau. Mari Bapa, Engkau hadir di tengah-tengah kami saat ini, menjamah dan melawat setiap pribadi tanpa terkecuali. Dan segala rancangan kuasa kegelapan dalam bentuk apapun, lewat apapun dan dari manapun datangnya, yang coba-coba mengganggu ibadah kami saat pagi hari ini, sesuai dengan hak otoritas iman yang Kau berikan kepada kami. Kami berseru memanggil nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ikat, patahkan, hancurkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita. Haleluya. Silakan duduk jemaat Tuhan. Kau terbesar dan mulia, ajak semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Ku
memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena rohmu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajak semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Engkau terbesar dan mulia ya Tuhan. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena rohmu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena rohmu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Mari jemaat kuasa, jemaat kita sekalian bangkit berdiri. Kau terbesar dan mulia, ajak semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Mari bersama-sama kita bertepuk tangan di atas kepala semua. Engkau ajaib Tuhan. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. biarlah semua memujimu. biarlah semua sekali lagi berikan suara-suara yang terbaik bagi Allah kita. Haleluya. Boleh tengok kanan kiri Bapak Ibu sekalian? Ya. Ada sukacita di sana? Ada sukacita di sana? Ada sukacita di hati kita masing-masing? Amin. Yang bersukacita, mari sekali lagi berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Yang lebih lagi, yang lebih lagi, lebih lagi dan lebih lagi bagi Raja kita yang dahsyat dan berkuasa. Haleluya. Mari bersama-sama kita tinggikan, kita agungkan, dan kita muliakan Allah kita yang dahsyat dan berkuasa. Dia sungguh baik bagi kita semua. Bersama-sama katakan, na 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 na. Oh, na 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 na. Sama-sama, haleluya, ku memujimu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja di atas gunung,
di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang kakiku mengangkat bagimu. Sebab rahmatmu baru setiap pagi. Mari bersama-sama katakan, bersyukurlah kepada Tuhan. sebab apa? Dia baik, bahwasannya ku selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Na 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 na. Bersama-sama katakan, Haleluya, ku memujimu Tuhan. karena kasih-Mu Kasih-Mu tak berkesudahan. biar yang bernafas Memuji Sang Raja di atas gunung, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku angkat padamu, mensyukuri mensyukuri rahmat yang kakiku. Semua mengangkat bagimu. sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah, Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. kuasanya untuk selamanya, Kasih setianya, kasih setianya. Dialah sungguh baik, sangat baik dalam hidup kita. Dan mari senantiasa menikmati kebaikan Tuhan dalam hidup kita, Bapak Ibu sekalian. Semua katakan, tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku Lompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Mari sama-sama katakan, Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, baik, sebab Dia baik. kuasanya untuk selamanya, kasih setianya, Kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasannya tuh selamanya, kasih setianya. kasih setianya. Na 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 na. Mari bersama-sama kita siapkan hati kita untuk kita boleh masuk dalam kebenaran firman Tuhan saat pagi hari ini. Kami yakin dan percaya ya Tuhan, bahwa kemenangan terjadi di tempat ini. Kemenangan juga terjadi di setiap hati kami ya Tuhan. Sebab Engkau ada bagi kami. Menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin
Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Segenap jiwaku memuji-Mu, sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar. Segenap jiwaku memuji-Mu, sungguh besar, Kau Yesusku. segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir. Mari bersama-sama kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Mari bersama-sama rasakan kehadiran Tuhan. Dia ada bagi kita. Dia ada saat ini di tengah-tengah kita. Kau nyata di sini, kemenangan Terjadi di sini. Yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak ku terbatas. yakin Kau nyata di sini, Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan, kelepasan, kemenangan terjadi di
kami mensyukuri akan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami saat ini Tuhan. Ketika Engkau hadir Tuhan, Engkau menyatakan kuasa-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau mengadakan pemulihan di tengah-tengah kehidupan kami Tuhan. Bahkan Engkau memberikan kemenangan Tuhan di setiap langkah hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan buat kebaikan Tuhan, buat kasih setia Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami. Kami bersyukur dan kami bangga memiliki Allah seperti Engkau Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami juga rindu untuk mendengarkan suara-Mu Tuhan lewat kebenaran firman-Mu. Mari ya Tuhan, Engkau menjamah setiap kami yang hadir di sini Tuhan. Engkau siapkan tanah hati kami Tuhan, berikan kami tanah hati yang baik Tuhan. Tanah hati yang siap untuk ditaburi dengan benih firman-Mu Tuhan. Bahkan siap untuk melakukan segala apa menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau juga urapi hamba-Mu Tuhan, berikan hikmat, kebijaksanaan daripada Tuhan. Biar segala apapun yang hamba-Mu sampaikan bagi kami pagi hari ini Tuhan, semuanya itu merupakan isi hati Tuhan bagi kami. Dan Tuhan, kami yakin percaya Roh Kudus yang akan menuntun kami untuk melakukan setiap kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan setiap kerjaan kuasa kegelapan yang coba-coba menggagalkan segala rancangan Tuhan atas kehidupan kami, mengganggu akan jalannya pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini, kami bersatu hati hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kuasanya kami ikat, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Puji nama Tuhan, Shalom. Puji Tuhan, kita bersyukur diberikan lagi kesempatan anugerah oleh Tuhan untuk boleh beribadah pada pagi hari ini. Terpuji nama Tuhan. Selamat datang kepada seluruh jemaat Tuhan dan juga semua yang hadir dan baik yang mengikuti ibadah ini secara langsung maupun juga yang mengikuti ibadah ini secara live streaming atau online. Ada dimanapun saudara berada, Tuhan memberkati. Kami juga akan menyambut saudara kita jika ada yang baru pertama kali hadir dalam ibadah di tempat ini. Selamat datang, Tuhan Yesus memberkati. Kiranya saudara tidak keberatan, boleh berdiri sebentar untuk kita saling mengenal. Ada di dalam ruangan ini maupun di luar. Ada yang baru pertama kali hadir? Di luar ada? Tidak ada. Baik, kita akan sambut saudara kita yang berulang tahun. Untuk kita juga doakan. Yang saya sebutkan namanya silakan berdiri untuk kita doakan. Kevin Alessandro, Herman Pakaya, Daniel Purnama, Lydia Veronica Rasubala, Lydia Petrus, Yunita Wulandari, Roni Setiawan, Mary Limbunan, Orpah Bilo, Jones Ermixdayo, Kevin Adifar Babuno, Heti Limadi, Kevin Junior Susanto. Selamat ulang tahun pada saudara-saudara yang berulang tahun dan lumayan cukup banyak. Ya, jadi ya karena pandemi jadi kita tidak bisa berkunjung ya. Kalau kita berkunjung ini banyak sekali ini gantung belanga. Ya, puji Tuhan. Yang saya sebutkan tadi ada yang hadir? Tidak ada. Ada. Di luar sana ada? Oh ada, baik kita doakan. Kami datang ke hadirat-Mu Bapa di sorga dengan penuh syukur, bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang berulang tahun sepanjang hari minggu dalam minggu ini. Terima kasih Tuhan sudah menambahkan usia mereka, kiranya membawa mereka semakin memahami makna kehidupan mereka sebagai orang percaya. Kiranya Tuhan memberkati pribadi, rumah tangga, keluarga, usaha, pekerjaan, pelayanan, pertumbuhan rohani mereka. Semuanya diberkati Tuhan. Tuhan buatlah berhasil segala apa yang mereka kerjakan. Dan Roh Kudus menuntun mereka mencapai seluruh rancangan Allah dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Dan kiranya segala pekerjaan kuasa si jahat patahkan, hancurkan, semua halaukan dari hidup mereka. Dan biarlah berkat Tuhan menyertai mereka sampai seluruh rancangan Tuhan tergenapi dalam hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami memberkati mereka. Amin. Puji nama Tuhan. Mari saudara kita akan buka Alkitab kita masing-masing. Dan kita mau belajar dari kebenaran firman Tuhan. Roma pasal 8 ayat 6 sampai ayat yang ke-9. Roma pasal 8
ayat 6 sampai ayat 9. Kalau saudara sudah temukan, mari kita baca bersama. Saya akan baca lebih dulu, sedang saudara baca berikutnya dan kita baca bergantian. Ya. Roma pasal yang ke-8. Ayat 6, ayat 5, saya mulai dari ayat 5. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Ganti. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah, hal ini memang tidak mungkin baginya. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Kita baca bersama ayat 13 dan ayat 14. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak-anak Allah. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Ya, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Berjuang dalam pergumulan iman. Berjuang dalam pergumulan iman, apa hubungannya dengan ayat-ayat yang kita baca tadi, yang justru bicara soal roh dan daging? Ya, mari kita merenungkan. Kalau kita topik untuk pagi hari ini atau pada minggu ini, kalau kita katakan mungkin gambaran kita berjuang dalam pergumulan iman, ini jangan kita hanya pahami secara sempit bahwa ini ada sesuatu kerinduan hati yang kita inginkan dan kita sedang berjuang, bergumul dalam doa supaya itu terkabul. Bukan. Ya, bukan itu yang dimaksudkan. Bukan juga suatu keinginan kita yang kita rindukan tercapai dan kita berjuang untuk itu. Bukan. Tetapi berjuang dalam pergumulan iman. Muncul lagi pertanyaan. Bukankah setelah saudara dan saya menjadi orang percaya, kita sudah diselamatkan? Kita sudah diampuni? Sudah ditebus oleh darah Yesus Kristus, sudah jadi orang percaya, sudah menjadi orang yang lahir baru. Apalagi yang harus kita perjuangkan dalam perjalanan hidup kita, sedangkan akhirat saja sudah oke. Keselamatan hidup kekal, surga sudah disediakan bagi kita. Nah, inilah yang perlu kita pahami. Ya, bahwa apa yang menjadi apa yang telah kita anugerah Allah yang telah kita terima, yaitu keselamatan hidup yang kekal melalui pengampunan dosa dan penebusan oleh darah Yesus Kristus, telah menjadikan saudara sebagai orang percaya atau anak-anak Tuhan. Telah menjadikan saudara juga disebut sebagai orang benar karena dibenarkan. Telah disebut juga sebagai orang-orang kudus karena telah dikuduskan. Nah, kalau begitu apalagi yang kita mau perjuangkan dalam perjuangan iman kita? Atau perjuangan iman bentuk apa yang sesungguhnya yang masih harus kita perjuangkan setelah kita sudah jadi orang percaya?
Orang berusaha dengan segala macam cara berjuang dengan melakukan perbuatan-perbuatan baik untuk keselamatan. Tapi justru itu tidak berguna, oleh karena bukan dengan perbuatan baik kita masuk dalam kerajaan surga, tapi dengan anugerah Allah, percaya kepada Yesus Kristus dan terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi bukan berarti bahwa setelah kita sudah jadi orang percaya, kita tidak usah hidup baik, tidak usah hidup benar. Nah, inilah yang perlu kita pahami. Itulah sebabnya mengapa dikatakan bahwa orang benar itu, ya Roma 1 ayat 17 ya, tidak usah kita baca, kita sudah hafal. Orang benar akan hidup oleh iman. Nah, ini yang mari kita ini perlu menjadi hal yang paling mendasar di dalam pemahaman kita, dan juga harus tertanam di hati dan di pikiran kita bahwa setelah saudara dan saya dibenarkan dan menjadi orang benar, format, saya selalu ulang-ulangi, format cara hidup di dunia sudah dirubah oleh Tuhan dan ditetapkan oleh Tuhan, yaitu hidup oleh iman. Tidak mau hidup oleh iman, yang tetap kita lakukan adalah dosa. Apalagi kalau kita baca ayat, segala sesuatu yang tidak didasarkan oleh iman adalah dosa. Itu saja yang hadir dalam hidup kita kok sehari-hari. Begitu kita melakukan, kita hidup oleh iman, melakukan firman, dosa kita tidak lakukan. Begitu kita tidak lakukan firman, dengan sendirinya yang kita lakukan ada dosa. Itu sudah format. Seperti itu sudah hidup di dunia ini. Nah, itulah sebabnya mengapa dikatakan orang kita ini yang sudah ditebus, sudah jadi orang benar, sudah jadi anak Tuhan, sudah jadi orang sudah dikuduskan, tapi masih hidup di dunia, belum mati, ditetapkan harus hidup oleh iman. Dan pasti kita di sini sudah memahami apa itu hidup oleh iman. Berarti hidup melakukan firman Tuhan. Apa itu hidup oleh iman? Hidup oleh roh. Karena iman kita tidak ada di akal pikiran, tapi ada di roh kita. Sehingga kita terlatih bukan hanya memakai roh kita untuk bernafas, tapi justru itu yang kita pakai menjalani hidup. Kita hidup bukan dipimpin lagi oleh jiwani, tapi oleh roh. Sekalipun tubuh kita masih dalam format jiwani, tapi oleh iman kita menjalani kebenaran firman Tuhan. Nah, inilah yang membuat orang itu berjuang. Dan perjuangannya ini menjadi satu pergumulan iman. Kita tidak bisa terjebak dengan kesaksian-kesaksian dari orang-orang yang masih baru di dalam Kristus. Kalau orang yang masih baru dalam Kristus itu selalu kesaksiannya adalah hal-hal yang hebat-hebat. Yang hebat-hebatnya bagaimana? Hebatnya pertolongan Tuhan. Hebatnya Tuhan buka jalan. Hebatnya Tuhan melakukan mujizat yang luar biasa dan lain sebagainya. Kita tidak boleh terjebak karena terpesona dengan kesaksian-kesaksian orang yang baru di dalam Kristus. Sebab pengalaman iman orang yang masih baru dalam Kristus, yaitu mudahnya doa dijawab. Mudahnya Tuhan bekerja. Jadi dia diperkenalkan baru sampai kepada pengalaman bagaimana Tuhan memperkenalkan dirinya dengan segala kedahsyatan yang ada padanya. Supaya orang itu semakin diyakinkan. Itu semua pengalaman kita di dalam Kristus. Ketika kita masih awal, masih baru dalam Kristus. Tapi begitu perjalanan dijalani hidup ini, maka kita tahu dan kita juga kenal beberapa orang-orang yang diberi panggung di gereja atau mimbar di gereja dari beberapa artis-artis yang mungkin baru saja di dalam Kristus. Luar biasa. Tapi berikutnya kita dengar lagi berita, ternyata telah kembali kepada asalnya.
Kenapa begitu mudah? Kenapa gereja tidak membimbing orang, justru memberi panggung? Nah, disinilah letaknya. Sorry. Makanya kita perlu pahami. Ini adalah perjuangan. Dalam pergumulan iman, ini adalah perjuangan. Apa sebab? Perjuangan apa yang kita perjuangkan? Antara hidup dengan daging dan dengan roh. Karena secara real nyata kita daging. Manusia lahiriah, manusia jasmani. Ada pikiran sendiri, kehendak sendiri, dan apalagi kehendak, pikiran, dan perasaan sendiri. Itu semuanya kita baca tidak bisa takluk kepada hukum Allah. Tidak bisa mampu melakukan apa yang menjadi ketetapan Tuhan. Makanya beberapa minggu yang lalu, bahkan minggu yang lalu kita diingatkan kenapa Tuhan mengirim roh penolong. Ini. Supaya dengan roh penolong itu menolong kita berjuang, memperjuangkan pergumulan iman ini. Karena melakukan ketaatan itu adalah perjuangan. Jadi jangan saudara pikir Tuhan mengubah, kita berdoa dan Tuhan mengubahkan kita kayak disulap. Dari orang kasar tiba-tiba sudah jadi lembut. Bukan. Itu perjuangan untuk menjadi lembut. Kenapa? Karena setiap manusia yang lahir di dunia sudah secara alamiah sudah memiliki temperamen masing-masing. Ada yang kolerik, ada yang pragmatik, ada yang sanguin, ada yang melankolik. Jadi ini temperamen dasar yang membentuk sifat-sifat dasar. Tiap-tiap orang berbeda-beda. Dan tidak ada satu orang pun yang hanya memiliki satu temperamen. Biasanya kombinasi. Dan jangan lupa setiap temperamen itu di dalamnya ada kelebihan, ada kekurangan. Kelebihan ini hal-hal positif, mungkin positif ya. Hal-hal positif ini tidak ada masalah. Bahkan hal-hal positif itu kita bisa pakai untuk memuliakan Tuhan. Nah, hal-hal yang negatif yang ada pada setiap temperamen ini, inilah yang menjadi penghalang dan inilah yang iblis juga pakai di situ untuk membawa kita semakin memelihara yang tidak baik itu. Dan ini semua ada secara alamiah. Dari cara orang ngomong kita sudah tahu temperamennya. Iya kan? Di beberapa suku tertentu kalau kakinya diinjak dia bilang, mas, kaki mas ada di kaki saya, di atas kaki saya. Oh ya, maaf ya. Di beberapa sebagian orang berkata, matamu di mana? Kakiku itu, Bang. Dia juga jawab, iya, saya ada mata, cuma sepatuku tidak pakai mata. Jadi masing-masing sudah punya kondisi yang ada yang positif, ada yang negatif. Nah, yang negatif ini melekat juga. Melekat. Terus kita mau bikin apa? Kalau kita temukan dalam diri kita banyak hal-hal negatif. Atau kita sebagai pembimbing menemukan orang yang kita bimbing banyak hal-hal negatif, sifat-sifat negatif yang ada pada dirinya. Sehingga tidak pernah dia bisa bertumbuh. Kita mau bilang apa? Kita hanya mau paling bahasa rohani hamba-hamba Tuhan itu cuma satu. Ini konyol juga. Karena mungkin tidak belajar ilmu jiwa, tidak belajar psikologis dan lain sebagainya. Sehingga cuma satu jawabannya, berdoa. Sudah berdoa om? Oh, so puasa, so pernah puasa? Belum, coba puasa, pasti berubah ngana. Dia puasa. Puasa boleh juga berubah. Datang lagi so stres dia tidak bisa. Kita baru pukul itu di rumah, kita tidak tahan. Hah? Pukul? Iya om. Dan dia lanjut sambung dengan bahasa rohani, so berdosa kita kasihan.
Itu mah itu gigi juga tinggal berapa, kita bagi lagi satu, patah lagi satu. Coba bayangkan. Terus apa kita bilang? Oh kalau begitu sudah doa, sudah puasa, coba semalam suntuk. Tidak ada juga perubahan. Kenapa? Karena dia punya orang mau terima beres. Dia kira dengan berdoa, dengan hamba Tuhan tumpang tangan dia berubah. Tidak. Bukan urusannya Tuhan merubah saudara, nanti kita baca ayatnya. Ya. Urusannya Tuhan merubah saudara sudah selesai. Yaitu apa? Dari orang berdosa, dirubah status menjadi orang kudus. Oleh karena sudah dikuduskan dengan darah Yesus Kristus. Sudah kok. Tapi ini hal-hal yang mendasar yang sudah melekat dan sudah terjadi secara turun-temurun dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Ini yang masih kita tetap pelihara, itulah yang membuat kita gagal. Oke, mari kita buktikan bahwa itu bukan urusannya Tuhan. Dan jangan saudara kecewa. Jadi itu sebabnya satu saat saya berbicara dengan seorang bukan psikiater sebenarnya, tetapi juga seorang anak Tuhan. Dan ada hal-hal tertentu yang dibahas pada saat itu adalah akibat ketidaktahuan tentang perubahan siklus kehidupan manusia, sehingga terjadi hal-hal yang aneh-aneh di dalam kehidupannya, di dalam rumah tangganya, di dalam pekerjaannya, dalam kinerjanya, dan lain sebagainya. Dan aneh, orangnya rohani, tapi jiwanya rusak. Nah inilah. Saudara tahu, didoakan juga tidak beres-beres. Yang aneh dia pergi psikiater, habis psikiater pulang dia langsung berubah. Coba bayangkan itu. Jadi makanya kita perlu memahami. Paling kalau kita berpikir, oh ini ada roh. Ya ada roh jahat sih, ada roh jahat. Tapi kalau dia yang bersangkutan tetap dia piara dia roh jahat, mau keluar bagaimana? Kita usir dia keluar, habis itu dia undang ulang. Nah, dan jangan lupa, satu keluar berapa masuk? Nah, 7 kan? Karena yang keluar dia lihat, masih kosong kita tampak, belum tak isi. Dia panggil lebih taman, mari, ada tampak bagus. Masuk. Yang Alkitab berkata, orang itu lebih jahat dari sebelah. Mari, kita sekarang mau buka. Ya. Kita baca dulu sebelum pembuktian bagaimana itu adalah merupakan perjuangan kita. Kita baca ulang dulu yang ayat 9. Roma 8 ayat 9 tadi. Oke, sudah kita baca ya. Ayat 9. Tetapi kami tidak hidup dalam daging. Kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Huruf besar ya. Dalam roh. Lanjut. Jika memang, perhatikan garis bawah ini, roh Allah diam di dalam kamu. Tapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Nah, masih ingat firman Tuhan minggu lalu, bahkan sebelumnya? Kenapa mesti Yesus memesan mereka jangan tinggalkan Yerusalem? Karena sedikit hari lagi kamu akan dibaptis dengan roh oleh Roh Kudus. Jadi kita lihat di sini bahwa kemudian ayat berikut berkata begini. Yohanes Pembaptis membaptis kamu dengan air. Tapi sedikit hari lagi kamu akan dibaptis oleh Roh Kudus. Jadi kita merenungkan di sini bahwa pertama ini dulu. Pembuktian adanya roh penolong yang diutus untuk menolong orang percaya ini sudah ditetapkan oleh Tuhan. Masih ingat yang Yohanes yang kita baca pasal 14? Bahwa roh penolong itu akan menyertai kamu dengan jalan apa?
tinggal di dalam kamu. Tadi kita juga baca, kalau memang Roh Allah diam di dalam kamu. Jadi pembuktian ini yang pertama ya, adalah bahwa baptisan Roh Kudus itu adalah mutlak. Itu adalah pengalaman lanjutan, pengalaman iman lanjutan dari pengalaman iman pada saat kita terima Yesus. Pengalaman iman yang pertama, kita buka hati dan terima Yesus. Oleh iman, kita dikuduskan. Kita ditebus oleh darah Yesus yang menguduskan kita. Kita terima keselamatan hidup yang kekal. Sebagai pembuktian bahwa kita sudah bertobat dan lahir baru, kita serahkan diri kita untuk dibaptis. Menguburkan hidup lama, keluar dari air, menjalani hidup yang baru. Nah ini pengalaman inilah, pengalaman berikutnya ini. Menjalani hidup yang baru. Tapi kadang-kadang gereja cuma stop sampai di sini. Bagaimana menjalani hidup yang baru? Tidak diajarkan. Memang sebagian gereja menuntun orang, oh masih ada, yaitu baptisan Roh Kudus. Oke, tidak salah. Karena itu pengalaman iman lanjutan. Tetapi sesudah dibaptis Roh Kudus ini karena disebut sebagai penolong, ini apa DP guna? Apa? Dia kan penolong. Kapan dia tolong saya? Yang diajarkan malah sebaliknya. Kalau sepenuh Roh Kudus, so beres semua itu. Artinya beres semua apa? Berubah sendiri itu kelakuan, berubah sendiri itu karakter, berubah secara otomatis. Oh tidak, kasihan. Tidak. Tidak. Karena itu berjuang. Untuk mau berubah, Tuhan sudah robah, tapi karena kita masih hidup dalam manusia lahiriah dan oknumnya adalah diri kita sendiri, inilah pergumulan iman hari-hari. Ya, pergumulan iman hari-hari itu bukan tuh bergumul bagaimana untuk kehidupan hari-hari dicukupi lauk pauk, pangan, papan dan lain sebagainya. Bukan. Pergumulan hidup hari-hari adalah menghadapi diri kita sendiri dalam segala tantangan iman. Apa itu tantangan iman? Tantangan iman adalah mau taat kepada firman atau mentaati daging. Ini sayang sekali bahwa ini tidak, gereja tidak membimbing, sebagian tidak membimbing seperti itu. Makanya orang-orang itu sebagian hanya berhenti sampai pada baptisan Roh Kudus berbahasa roh, selesai. Yang diajarkan adalah, oh pokoknya kalau bahasa sudah bahasa roh, kalau ada takut-takut bahasa roh saja. Kalau ada bahaya bahasa roh saja. Jadi ini kemudian bahasa roh ini kayak sudah jadi mantra. Esensinya hilang. Padahal itulah roh penolong yang akan menolong kita berjuang dalam pergumulan iman. Saya mau tanya, kenapa bisa begitu lancar kalau rasa takut kemudian diajar berbahasa roh saja supaya roh takut itu hilang sendirinya. Terus kenapa waktu emosi tidak berbahasa roh? Hah? Saya mau tanya, waktu mau meledak ini emosi, kon sudah mau keluar ini bamaki, kenapa yang keluar bukan bahasa roh? Supaya tidak jadi emosi. Ya kan? Jadi inilah kegagalan kita. Kegagalan kita mempersempit, dikatakan justru kamu akan mendapat kuasa kelak apabila Roh Kudus turun ke atas kamu. Tapi kita mempersempit, seolah-olah bahasa roh ini hanya bisa dipakai dan hanya mempan dengan menghadapi roh-roh jahat. Sementara diri sendiri tidak mempan dia hadapi.
Apakah Roh Kudus begitu lemah terhadap roh daging kita yang begitu kuat? Nah, oke. Jadi makanya dikatakan di sini, kalau Roh Allah memang ada di dalam kamu, diam di dalam kamu. Oke? Setiap orang yang sudah dibaptis Roh Kudus, bahkan berbahasa roh, berarti secara real, secara manusia jasmani dia boleh menikmati kehadiran dan pembuktian bahwa Roh Kudus itu ada dan penolong, dan dia alami dan bisa berkomunikasi. Karena dikatakan orang yang berbahasa roh itu bukan berbicara kepada manusia. Kalau pembuktian ini sudah ada, kalau saudara dan saya sudah dapat menikmati dan bisa berkata-kata di dalam bahasa roh, luar biasa kan? Dan kita boleh katakan pembuktian bahwa Roh Kudus, kita sudah dibaptis oleh Roh Kudus, luar biasa kan? Nah, mari buktikan juga bahwa kita adalah pemenang, yang bahkan lebih daripada pemenang, dalam berjuang dalam pergumulan iman. Apa yang diperjuangkan dalam pergumulan iman ini? Antara kehendak daging dengan kehendak roh. Kenapa masih ada kehendak daging? Ya karena masih hidup dengan daging. Kita belum mati, masih hidup di dunia ini. Dan dikatakan kehendak daging itu bertentangan dengan kehendak Allah. Dari kalimat ini sudah menunjukkan bahwa dengan usaha apapun dan dengan cara apapun, kalau hanya dengan cara daging kita mau taat, tidak bisa. Kecuali kita ditolong oleh Roh Kudus. Kapan ditolong? Kalau memang kita mau ditolong. Nanti kita baca ayatnya. Kenapa sampai begitu? Karena Roh Kudus tidak merasuk kita. Roh Kudus hanya menyediakan diri untuk menolong kita kalau memang mau ditolong. Oke, sekarang kita baca dulu. Mana bahagian kita yang merupakan perjuangan dalam pergumulan iman. Efesus 4 ayat 5. Oke. Efesus 4 ayat 25. Mari baca. 2, 3. Apa itu? Apa kalimat awalnya? Habis itu ada apa? Ada daftar. Ada daftar. Buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Maksudnya anggota keluarga Allah. Ini ditujukan kepada siapa? Kepada orang di luar atau kepada umat Tuhan? Efesus 4 ayat 25. Ini ayat ditujukan kepada jemaat Efesus. Berarti di dalam jemaat Efesus masih ada apa? Tukang dusta. Bukan cuma pendusta, tukang dusta. Bukan cuma dusta, pendusta. Nah, makanya dikatakan buanglah dusta. Oke? Mari kita coba kembalikan pada diri kita. Saudara masih pernah berdusta? Dalam satu hari, sudah pernah baca itu buku? 200 dusta dalam sehari. Katanya menurut, ya entahlah. Ya, dikatakan di situ rata-rata manusia dalam satu hari 200 kali berdusta. Buanglah. Bisakah kita datang kepada Tuhan? Tolong saya pendusta Tuhan. Robahlah saya. Tapi Tuhan bilang apa?
buanglah. Siapa yang buang? Tuhan yang buang? Siapa? Ya kita. Nah, membuang ini karena sudah tak biasa dusta, untuk mau berubah, membuang ini, itu berjuang dalam pergumulan iman. Masih ingat yang saya pernah sampaikan? Ada teman tukang dusta, setiap khotbah penuh dengan dusta. Kecuali ayat. Kalau ayat dia baca, dia tidak dusta, karena memang sudah tertulis. Tapi begitu dia jelaskan, dan dilengkapi dengan kesaksian, kesaksiannya itu dusta. Beraninya saudara. Kenapa? Oh, dari mana om tahu? Ya karena kita tahu apa yang dia saksikan itu tidak benar. Nah, bayangkan itu. Terus pertanyaannya, itu pendeta yang berkhotbah berdusta tetap juga dia berbahasa roh. Terus bagaimana ini? Dapatkah kita katakan, bukan main Roh Kudus bekerja dalam satu tubuh yang sama dengan roh dusta? Jadi jangan kita heran. Ya, jangan kita heran, kemudian kita jadi bingung, jadi kecewa dan lain sebagainya. Kemudian juga ada yang bingung, ada juga yang menghakimi. Ini ayat ditujukan kepada jemaat Efesus. Buang itu dusta. Tentu Paulus dapat dengar, dusta dia. Tidak tahulah dari mana dia dengar, tapi yang jelas pasti dia tahu. Karena dia tahu sehingga dia katakan buanglah. Makanya saudara, kita perlu paham. Untuk ini bukan urusannya. Walaupun Tuhan itu tidak pernah tidur, tapi kita bikin repot Tuhan ini kan dengan suruh kita. Tuhan bilang, ngana yang buang, kenapa kita? Membuang ini pergumulan. Tidak gampang. Ya. Nah, karena kita terbiasa dengan tidak bergumul, terbiasa diajarkan iman itu adalah jawaban untuk sebuah keinginan yang kita sampaikan dalam doa, maka kita tidak diajak, gereja tidak mengajar, ada kalanya tidak mengajarkan bahwa ini perjuangan. Sebagian lagi diajarkan, pokoknya kalau sudah penuh Roh Kudus itu sudah dengan sendirinya dusta hilang. Kita ini hidup, makanya perhatikan ya, pahami itu, kita adalah manusia lahiriah yang punya iman. Sebaliknya juga, iman kita ada di dalam manusia lahiriah, tapi sudah menjadi orang percaya, tapi tetap manusia lahiriah. Sehingga kita ini bukan berjuang masuk sorga, saudara, bukan. Sorga sudah diberikan. Perjuangan kita ini bagaimana menjalani hidup sehari-hari dalam ketaatan kepada Tuhan lewat melalui firman-Nya. Tapi ada banyak penghalang yang membuat kita tidak bisa taat. Makanya antara lain juga ini. Nah, baik, apalagi disuruh buang. Kolose 3:8. Enak saja kita ini ya, selalu suruh Tuhan. Tapi padahal Tuhan bukan kita urusan itu. Ngana yang berubah, ngana yang buang. Kolose 3:8. Kolose 3 ayat 8. Masih dari kata buang itu. Oke, 2-3. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu apa? Marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Kenapa? Ayat 9. Jangan lagi kamu saling, aduh ini parah ini. Sampai sini saya jadi ketawa. Kalau tadi dusta, ini saling berarti dusta balas. Tunggu ngana ya, ngana dusta, kita balas dan dusta yang lebih besar. Bukan main ini. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah apa? Menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru
yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya atau menurut gambar penciptanya. Di mana ini? Jamaat Kolose. Rupanya Kolose lebih hebat dari Efesus. Kalau di Efesus cuma buanglah dusta. Berarti ada pendusta tapi tidak saling mendustai ya. Tapi begitu pergi di Kolose, dorang jago di sini. Dusta balas dusta. Dan apa Paulus ingatkan? Buanglah. Apakah mereka ini bukan orang yang lahir baru? Sudah, karena dikatakan, karena kamu sudah menanggalkan yang lama dan sudah mengenakan yang baru. Jadi ini menandakan sudah lahir baru tapi masih berdusta. Tapi hati-hati menangkap kalimat saya ini. Nanti saudara pegang, sedangkan di Alkitab orang sudah lahir baru masih berdusta. Apalagi kita, kasihan kita bukan tertulis nama saya di Alkitab. Nama saya itu cuma ambil dari Alkitab punya nama. Salah satu orang di Alkitab. Nah ini dia. Apa yang Paulus bilang? Mari kita maju semua. Siapa pendusta? Mari sini maju. Kita doakan. Ini mesti pelepasan ini. Lah bagaimana? Ini ada roh dusta di dalam ini. Sedangkan buanglah. Jadi siapa punya perjuangan ini mau buang? Ya, orang yang bersangkutan. Jadi dia mesti harus lebih peka dengan pimpinan Roh Kudus. Begitu dia mau keluar berdusta, dia langsung dia putar cerita. Tidak jadi dia berdusta. Itu perjuangan. Perjuangan itu, Pak. Bukan atas tumpang tangan ini terus berubah karena dusta. Tidak. Dari dusta meningkat kepada apa? Apa di atasnya dusta? Kalau dipiara ini apa? Penipu. Ya dengan sendirinya. Kemudian meningkat lagi apa? Meningkat lagi sama dengan di Efesus pasal 6 lagi. Tipu muslihat. Apa itu tipu muslihat? Itu tipu-tipu jago punya jago. Itu sampai makanya tipu muslihat. Dan itu ada pada siapa? Si iblis. Jadi saudara, jangan saya mau ingatkan. Pergumulan iman kita yang paling sengit itu justru ini yang harus kita utamakan. Bukan pergumulan iman dalam doa untuk pingin punya A, pingin punya ini, pingin punya itu, pingin punya itu. Itu semua Tuhan sudah siapkan. Yang kita gumuli ini pergumulan yang paling berat itu ya ini. Buanlah, tapi sekarang buanlah semuanya itu. Artinya jangan ada sisa kasihan. Dibuang semua. Oke, kita sekarang cuma dusta kacili. Oke, buanlah semuanya itu. Yaitu apa? Marah. Geram. Soalnya berkata, jadi dia bisa marah. Nah, kita harus mengerti marah apa yang sampai dimasukkan di daftar ini. Tentu saja kita pernah marah. Makanya juga dikatakan, apabila kamu marah, janganlah simpan kemarahanmu sampai pada matahari terbenam. Berarti ada hal-hal pelanggaran atas kebenaran. Bukan asal marah yang tidak punya dasar. Marah karena tidak ada kedisiplinan, ya harus tegur. Tapi ini geram, kejahatan, fitnah, dan sebagainya. Oke, sekarang kita lihat lagi. Ya, Yakobus
Jangan lagi ada berkata-kata kotor. Nah, saya mau coba kita kembali pada diri sendiri. Apakah masih ada itu kalimat-kalimat kotor? Nah, bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Yakobus 1 ayat 21. Yakobus 1:21, baca sama-sama. Sebab itu ada lagi kata apa? Buanglah. Buanglah apa? Segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwa. Jadi siapa punya tugas babuang ini? Ya, kita, bukan Tuhan punya tugas. Saudara tidak akan pernah melakukan ini dan mendapatkan ini dengan cara apapun, selain bergumul dan bertindak untuk melakukannya. Dan mohon pertolongan Roh Kudus menolong kita untuk membuang ini semua. Kalau tidak, tak sisa dia. Ya, buanglah. Begitu banyak. Nah, inilah pergumulan. Ini yang berat setiap hari, saudara. Karena tiap hari dia menyatu dengan hidup kita. Satu lagi kita baca. Habis dibuang. Buanglah segala sesuatu yang kotor. Berarti itu sampah kan? Sampah. Jadi sehingga jangan kita ada lagi yang berkata, jangan kita anggap lagi, ini kalau saya mau buang, saya mesti meledak dulu. Jadi sampah-sampah kita keluarkan dari dalam diri kita, itu bukan cara membuang. Ya kan? Dan orang yang saudara maki kotor itu bukan tempat sampah. Ya, buanglah itu berarti berhenti. Dan itu adalah tugas kita. Oke, 1 Petrus pasal 2. 1 Petrus 2 ayat 1. Kita baca. Karena itu, buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, semua pakai kata segala, tidak ada sisa, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Semua ini yang kita baca tadi dengan ada perintah buanglah. Itu adalah urusan kita, bukan urusannya Tuhan untuk melakukan. Tuhan cuma suruh perintah. Tuhan cuma perintahkan buang. Kenapa Tuhan bisa hanya memerintahkan begitu? Karena dia sudah kasih penolong untuk menolong kita membuang. Kalau di bawah hukum Taurat, tidak ada penolong. Dan tidak ada yang bisa mencapai ketaatan itu. Makanya kalau kita baca riwayat kehidupan bangsa Israel keluar dari Mesir, menjengkelkan sekali. Kita naik nafsu, orang bilang. Bukan main ini bangsa ini. Luar biasa dia punya kejahatan, luar biasa dia punya kepala batu. Tapi dari situ sekaligus kita belajar, bukan main, Tuhan punya panjang sabar ya. Kelakuan sudah begini, kadang-kala Tuhan pukul, kadang-kala Tuhan pakai bangsa lain untuk menghajar mereka, sampai mereka akhirnya hanya tinggal di gua-gua. Tapi begitu bangsa ini mulai teriak lagi sama Tuhan, aduh Tuhan jatuh belas kasihan lagi. Tuhan tolong, habis Tuhan tolong dia bagi lagi tuh bangsa yang pernah bagi Israel. Ini kan aneh, tetapi dari situ kita bilang, memang beginilah kasih Tuhan yang panjang sabar itu. Nah, sekarang keberadaan kita sebagai orang percaya, kita hidup oleh anugerah.
Dan Tuhan juga sudah tahu bahwa kita sebagai manusia lahiriah dalam daging tidak mungkin dapat melakukan semuanya itu. Diberilah penolong. Ketika diberilah penolong, nah gereja hamba-hamba Tuhan ini yang harus memahami. Ini penolong diberikan untuk apa? Supaya kita bisa ditolong di dalam berjuang dalam pergumulan iman. Bukan penolong itu kemudian menyulap kita menjadi orang baik-baik, menyulap kita menjadi orang lemah lembut, menyulap kita. Bukan, ini pergumulan. Nah, saudara, oleh karena itu kita baca di dalam Galatia pasal yang kelima. Galatia pasal 5. Ayat 16 saya baca, kita baca bergantian. Saya baca 16. Saya baca duluan ya. Galatia 5 ayat 16. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Kan? Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Ganti. Penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah. Ganti. Ya, makanya disuruh buang. Karena ini bahaya. Ini yang mencemari kita. Ini yang merusak keberadaan kita yang sudah ditebus oleh darah Yesus Kristus yang kudus. Perlu kita pahami, saudara. Sayang bahwa umumnya mimbar hanya mendidik jemaat Tuhan pergumulan iman untuk hidup kebutuhan hari-hari. Ini apa? Ini apa, saudara? Itu mutlak kita sudah jalani dalam hidup kita. Dan kebenaran firman Tuhan sudah menjamin bagaimana tanggung jawab Tuhan pada saat kita menjadi orang percaya, memiliki Kristus. Kehidupan kita, dunia akhirat, semuanya Tuhan sudah atur begitu rupa. Tapi justru kita lupakan ini. Karena inilah yang bisa menghancurkan kita. Yang seharusnya yang kita alami adalah hasil daripada pergumulan iman itu adalah mulai ayat 22. Mari kita baca sama-sama. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Saudara kan tahu dan paham bahwa buah itu bukan karunia tapi proses. Dan setiap kata di sini adalah merupakan pergumulan iman yang sengit. Buah roh ialah kasih. Jadi jangan kita hanya membayangkan, oh luar biasa, melimpah kasih Tuhan. Tapi kita akan diperhadapkan dengan peristiwa-peristiwa nyata dalam hidup kita untuk memproses kita memiliki kasih agape.
walaupun benihnya sudah ada. Tapi supaya ia bertumbuh dan menghasilkan buah. Sebab secara manusia lahiriah, kita ini hanya hidup oleh eros, filia, dan storge. Itu yang dipraktekkan secara alamiah dalam kehidupan hari-hari sesuai situasi, kondisi, dan keberadaan setiap manusia. Kapan dia eros, kapan dia storge, kapan dia filia. Dan semua itu ada batasnya. Tetapi untuk kita dibentuk memiliki kasih. Jadi jangan saudara berpikir, aduh itu ada sesuatu yang bekerja di hati. Aduh kasihan, rasa kasihan. Sama dengan kita punya mulut di sini selalu kasihan. Tapi cuma di mulut kan? Aduh kasihan. Aduh kenapa karena kasihan? Aduh so pikir dia kasihan. Dan bukan. Ya? Sudah melahirkan dia kasihan. Oh so meninggal dia kasihan. Lahir kasihan, mati kasihan. Wah semua kasihan. Bukan. Ya. Dan jangan saudara berpikir, aduh ada rasa bagaimana. Kasih dari Allah memenuhi. Ya bukan cuma, tetapi karena yang akan diberikan, yang akan mengalami untuk memiliki kasih agape ini, dia harus menghadapi berbagai tantangan untuk ada peningkatan kualitas mulai dari eros, filia, sampai kepada agape. Dan saudara tahu apa itu ujian agape? Membuktikan kemurnian agape? Pengkhianatan. Saudara jangan cuma bicara mau agape. Saudara siap menghadapi, saudara siap mengalami dan merasakan apa itu pengkhianatan? Dan apakah saudara tidak sakit hati? Atau cuma sampai kepada sakit hati, tapi kemudian tidak kepahitan? Atau kepahitan seumur hidup, bahkan membuat orang, membunuh orang? Saudara tahu, saudara pasti pernah membaca dan pernah mendengar berita. Orang membunuh adalah mantan orang yang dia cintai. Karena cinta sudah berubah menjadi apa? Kebencian. Mengerikannya itu cinta saudara. Yang mana itu? Cinta dalam kategori asmara. Itu sanggup membunuh. Jadi yang kita aduh tiba-tiba nih hati jadi kasihan sama orang. Kasihan sama orang. Lah itu semua tanpa orang percaya pun banyak orang yang di luar kasihan-kasihannya itu belas kasihannya lebih tinggi daripada kita. Buah roh ialah kasih. Mari kita renungkan. Nah, kalau kita berani nyanyi, bentuklah aku Bapa supaya memiliki kasih ini. Atau kita nyanyi apa itu? Kasih Yesus. Apa DP sambungan? Kasih Yesus tinggal dalam. Ya, jangan lupa loh. Kasih Yesus itu apa? Ada kalanya juga Tuhan harus mengajar kita memahami apa itu agape yang daripada Dia. Dan ada kalanya kita tidak sanggup. Malah kita marah sama Tuhan. Karena kenapa Tuhan harus menghadirkan peristiwa yang saya alami seperti ini? Mana Tuhan mengasihi itu? Ini. Karena kita tidak tahu bahwa proses itu terbentuknya satu kesejatian, kita diperhadapkan dengan pembandingnya yang menjadi kebalikan daripada yang sebenarnya. Nah, saudara, oleh karena itu dikatakan barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dan segala hawa nafsu dan keinginannya. Siapa yang menyalibkan? Tuhan? Bukan. Sekali lagi, kita.
Makanya dikatakan jika kita hidup oleh roh, baiklah kita hidup juga dipimpin roh. Ini menunjukkan kita tidak cukup hanya berbahasa roh, tetapi dalam hidup sehari-hari kita harus rela dipimpin oleh roh. Rela dipimpin oleh roh berarti mau mentaati apa kehendak roh. Mau mentaati kehendak roh ini kita perlu tahu ini adalah pergumulan antara keinginan daging dan keinginan roh. Jadi saudara, inilah pergumulan kita hidup di dunia. Inilah juga yang menjadi pokok-pokok doa kita. Bukan hanya untuk kebutuhan lahiriah kehidupan hari-hari. Bukan. Tapi ini. Oke? Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa. Yesus, Indah jalan hidup Memenuhi hati dan jiwaku, tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. kasih Yesus indah. Kasih Yesus indah dalam hidupku, memenuhi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus menggerakkan hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa tenang. kasih Yesus. Haleluya. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membeban hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa Dalam kasih-Mu Tuhan. dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Amin. Ku merasa teduh. Terima kasih Bapa di sorga, hari ini kami boleh belajar dari kebenaran firman. Terima kasih Roh Kudus, Engkau penolong yang telah diutus untuk menolong kami melakukan ketaatan. Untuk melakukan kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami mengucap syukur atas karya-Mu dalam hidup kami. Biarlah Tuhan Roh Kudus senantiasa memberikan kami kekuatan, agar supaya kami boleh melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa di sorga. Kami boleh membuang segala yang jahat dari hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kami tidak mau bergumul dalam pergumulan iman yang sia-sia hanya untuk hal-hal lahiriah. Tapi kami mau bergumul dalam iman untuk hal-hal yang mulia, hal-hal yang ilahi, sampai kepada kami selalu berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Berkati seluruh jemaat, setiap pribadi, rumah tangga, keluarga, dalam usaha dan pekerjaan mereka, dalam pelayanan pertumbuhan rohani mereka, berkatilah mereka semuanya. Terima kasih Bapa di sorga, kami mengucap syukur, Engkau memberkati juga bangsa dan negara kami. Berkati Bapak Presiden, Wakil dan seluruh aparat pemerintahan tingkat pusat, provinsi, kabupaten,
kecamatan, kelurahan, dan seluruh desa dan dusun-dusun. Semua aparat diberikan roh hikmat, akal budi daripada Tuhan dan roh takut akan Allah. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk situasi kondisi negeri kami, baik secara politik maupun juga secara pandemi. Tuhan tolong agar semuanya dapat teratasi. Berkati roh hikmat, akal budi yang Kau karuniakan bagi para Tuhan, para medis dan para tenaga medis yang sedang menangani pandemi ini. Tuhan tolong, Tuhan lindungi, Tuhan pelihara, dan juga roh hikmat akal yang Kau karuniakan bagi setiap mereka yang telah Tuhan pertambah-tambahkan pengetahuan mereka untuk menangani akan pandemi ini. Terima kasih Bapa, memberkati akan TNI dan Polri, baik pihak keamanan yang Tuhan sudah panggil mereka untuk mereka boleh mendedikasikan hidup mereka untuk menjaga keamanan negeri kami. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati seluruh jemaat-Mu, seluruh kegiatan ibadatan, seluruh kegiatan daripada pembangunan, penyelesaian bangunan gereja. Tuhan memberkati semuanya terlaksana dan terselesaikan. Setiap apapun partisipasi jemaat-Mu, Tuhan kembalikan lipat kali ganda berkatnya. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Kecintaan Allah Bapa dalam persekutuan rohnya yang kudus adalah kiranya tinggal menyertai kita sekalian. Dibuatnya kita hidup bijaksana sehingga berhasillah segala apa yang kita kerjakan sampai berkelimpahan dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Puji Tuhan, kita bersatu dulu sebelum pulang. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah kita telah selesai. Kami berdoa saudara dapat menikmati lawatan Tuhan melalui ibadah hari ini. Tetaplah hidup dalam kedaulatan Tuhan. Selamat hari Minggu.